Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hilmi Bamia selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pegawaian, saya Ahmad Agus Ilbafani akan memberikan pemaparan materi mengenai penyusunan tugas hukum pegawaian dari saya mengenai pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bojonegoro. Pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi dan juga kompetensi bagi pegawai negeri sipil yang nantinya di dalam pendidikan dan pelatihan tersebut akan diberikan materi-materi dan juga pelatihan-pelatihan mengenai tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil, ini ada dua pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan dasar, yaitu di dalamnya akan diberikan materi mengenai kepribadian dan juga wawasan kebangsaan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan yang sudah masuk dalam jabatannya. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang nantinya akan di eh, di diberikan pelatihan mengenai keterampilan, bersikap, dan juga bagaimana berperilaku sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua adalah pendidikan teknis. Nah, ini merupakan kemampuan aparatur sipil negara dalam teknis bidang tertentu. Nah, juga pelatihan fungsional ini adalah pelatihan untuk memberikan eh, keterampilan dan juga keahlian bagi pegawai negeri sipil. Nah, para ahli juga mengidentifikasi adanya tahapan-tahapan dalam pelatihan dan pendidikan. Di Kabupaten Bojonegoro ini yang pertama dari empat tahapan dari para ahli tersebut yang sudah dikemukakan, bahwasanya di Bojonegoro yang pertama pendidikan dan pelatihan itu harus yang pertama diidentifikasi kebutuhan pegawai negeri sipilnya. Nah, data kemudian ini diserahkan kepada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga yang menaungi kepegawaian di Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama itu mengidentifikasi semua kebutuhan pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro. Nah, kemudian setelah identifikasi data-data tersebut kemudian diurutkan menjadi kepaduan bahwasanya mana yang paling banyak yang menjadi kebutuhan bagi pegawai negeri sipil. Nah, setelah mendapatkan data-data tersebut, kita di Kabupaten Bojonegoro itu mencari sasaran-sasaran utama. Nah, sasaran tersebut ternyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kualitas kinerja serta kedisiplinan dan juga tidak melupakan kompetensi yang ada pada diri pegawai negeri sipil. Nah, kemudian setelah mendapatkan sasaran-sasaran tersebut, kemudian dialihkan kepada tahapan yang ketiga, yakni program. Nah, menjadi program bahwasanya pengembangan kompetensi, pengembangan kedisiplinan, juga pengembangan profesionalitas ini diracik melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, setelah adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, ini proses yang terakhir adalah monitoring ataupun evaluasi. Nah, di sini ada sebagai tahapan penilaian terhadap pendidikan dan pelatihan dan juga hasilnya apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Nah, kalaupun belum sesuai dengan harapan, maka akan ada upaya-upaya perbaikan. Yang pertama mengenai kesalahan nanti akan dibenarkan, kemudian kekurangan kemudian akan ditambahkan. Uh, Itulah dari saya yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.